Lagi nyari laptop 7 jutaan? Tonton video ini sampai habis. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop terbaik 7 jutaan yang teman-teman bisa lirik di akhir tahun 2024. Spesial untuk akhir tahun ini, kita udah mengkurasi atau memilih 5 laptop 7 jutaan terbaik yang menurut kita itu bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli. Dan seperti biasa, 5 laptop ini udah kita bedakan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. So, pastikan kalian tonton videonya sampai habis, atau at least dengerin 5 segmen yang udah kita buat, agar kalian bisa tahu laptop mana sih yang cocok untuk kebutuhan kalian. So, langsung aja subscribe dulu, dan kita ke nomor yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik akhir tahun 2024 yang pertama adalah Advan Work+ Ryzen 5. Udahlah ya, nggak usah ditanyakan lagi kenapa si Advan Work+ ini masuk rekomendasi. Pasalnya ya, kita udah bikin rekomendasi setiap kuartal, jadi tahun ini udah 4 kali ngebahas laptop 7 jutaan terbaik, dan si Advan Work+ ini selalu jadi yang pertama. Lihat aja speknya, udah pakai AMD Ryzen 5 6600H yang performanya setara Intel Core i5 12450H. SSD-nya udah 512GB M.2 NVMe, udah gitu RAM-nya udah 16GB DDR4 dual channel dengan speed mencapai 6400 MHz. Kenceng gila ya. Jadi dengan performa seperti ini, lo jadi bisa mengandalkan si Advan Work+ ini untuk berbagai skenario kerja. Jadi semua kebutuhan kerja udah bisa diajar. Baik itu bikin laporan di Word, ngedit-ngedit manja di Canva, sampai bikin wireframe di Figma. Ya sesuai lah ya dengan namanya Work+, jadi work lo jadi plus. Ya gitu dah. Oke. Selain buat kerja, performa si Work+ juga bisa kita pakai buat main game kekinian, seperti game Valorant, Genshin, GTA 5, sampai Black Myth Wukong. Dari segi layar, Advan Work+ ini juga udah tergolong oke. Layarnya 14 inch IPS Full HD dengan color gamut 63% sRGB. Ya, memang belum 100% sRGB, tapi udah nyaman kok buat nonton dan kerja sehari-hari. Apalagi bobotnya cuma 1,3 kg dengan tebal di 1,78 cm. Terus baterainya jumbo 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 10 jam pemakaian. Portnya juga lengkap ya, udah ada Type-C, HDMI, dan surprisingly juga udah ada SD card reader-nya. Laptop 7 jutaan terbaik akhir tahun 2024 selanjutnya adalah Axio Hi-Five AMD X6. Akhirnya, ada laptop yang bisa menyaingi price to performance dari si Advan Work+ tadi. Atau mungkin lebih tepatnya kayak copy paste kali ya. Oke, bercanda-bercanda ya. Si Axio ini tentu punya keunggulannya tersendiri yang bisa jadi dengan keunggulan ini lo jadi lebih cocok untuk meminang Axio dibandingkan si Work+ tadi. Terutama buat kalian yang masih suka parno dengan garansi dari laptop lokal. Nah, udah pasti dah itu bakal lebih cocok untuk beli Axio. Soalnya di harga segini, Hi-Five udah bisa ngasih garansi Accidental Damage Protection. Jadi kalau lo amit-amit ya numpahin kopi ke laptopnya atau laptopnya kemalingan, ya si Axio ini mau menanggung kerugian tersebut dan ganti dengan laptop yang baru. Cuman bukan berarti lo sengaja atau pura-pura biar kemalingan gitu. Ya, si Axio bisa tahu lah ya. Nggak semudah itu ya dikibulin si Axio-nya. Oke. Hi-Five AMD X6 membawa spek mumpuni dengan CPU AMD Ryzen 5 6600H yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. Terus SSD-nya 512GB NVMe dan juga RAM-nya udah 16GB, DDR5 4800 dual channel. Sebuah kombinasi yang pas buat lo para pejuang produktivitas. Segala jenis kerjaan bakalan lancar, multitasking aman, dan hiburan pun jalan.
Main game kayak Genshin, GTA 5, atau Valorant juga udah bisa. Soal layar, Hi5 membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Bobotnya juga ringan di 1,3 kg dengan tebal 1,73 cm. Terus portnya lengkap dan baterai 58 Wh-nya udah bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Laptop 7 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Kalau lo masih ragu untuk beli laptop lokal, meskipun udah ada garansi ADP-nya, nggak ada salahnya lo melirik laptop dari brand global seperti Asus. Ya, secara performa memang nggak sekencang laptop Axio ataupun si WOG Plus tadi ya. Tapi masih oke lah ya buat kerja dan kuliah. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 7520U dengan AMD Radeon Graphics, SSD-nya 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel Onboard. Udah lancar buat kerjaan harian. Bang, kalau buat gaming masih bisa nggak? Oke, kalau ngomongin soal gaming sebenarnya masih bisa-bisa aja, asalkan ya gamenya nggak begitu berat. Game kayak Valorant, Genshin, Dota 2, atau Shadow of Tomb Raider itu udah bisa ya dimainkan dengan lancar. Kalau game AAA ya harus pilah-pilah dulu sih, tapi at least kayak game Shadow of Tomb Raider, Far Cry 5, atau GTA 5 udah bisa dimainin meski settingannya agak rata kiri. Ya harus tahu diri sih. Oke. Beralih ke sektor layar, VivoBook Go 14 membawa layar 14 inch Full HD dengan 63% sRGB dan panelnya TN. Yaps, layarnya TN, belum IPS. Memang ini bisa dikatakan sebagai salah satu kekurangan ya mungkin, mengingat di harga 7 jutaan lainnya udah banyak banget, bahkan mayoritas laptop udah pakai IPS. Tapi kenapa Sus Anda masih memberikan layar TN gitu? Padahal kayaknya dulu ada laptop 7 jutaan layarnya OLED, bahkan nih tiba-tiba TN gitu, minimal IPS lah. Daripada misu-misu, mending kita fokus aja pada keunggulan dari laptop ini. Sesuai namanya, VivoBook Go, laptop ini cocok banget buat lo yang suka ke sana kemari ya. Go sana, go sini. Hal ini karena bobotnya ringan 1,3 kg dengan tebal 1,72 cm. Terus baterainya 42 Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam. Jadi ya nggak harus dikit-dikit colok charger. Terakhir, portnya udah lengkap dan up to date. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8. Disclaimer dulu ya, sebenarnya harga normal dari laptop ini udah nyentuh di angka 8 juta. Cuman kalau lo beruntung dan lo coba beli di Shopee, siapa tahu lo dapet diskon kayak di aplikasinya gue, itu bisa di 7,8 juta doang jadinya ya. So, kalau udah begitu, ya jatuhnya masih di 7 jutaan. Nah, di harga segitu, IdeaPad ini jadi terasa worth it. Kok gitu bang? Ya, karena speknya oke. Intel Core i5 12450H dengan Intel Iris Xe grafis, SSD 512GB NVMe, dan RAM 8GB LPDDR5 4800 MHz. Spek kayak gini udah lancar untuk segala kondisi. Mau itu ngerjain laporan di Google Doc, ataupun ya coba ngedit-ngedit, bikin presentasi di Canva, ataupun ya bikin wireframe mungkin ya di Figma, semuanya udah bisa dijalankan dengan lancar. Nah, kalau mau main game, saran gue ya lo upgrade RAM-nya dulu ya, menjadi minimal 16GB dual channel, biar FPS-nya lebih maksimal. Baru deh bisa main game kayak GTA 5, Valorant, atau Genshin dengan nyaman. Tapi kalau belum ada duitnya, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih main di RAM 8GB, cuman FPS-nya nggak akan maksimal, atau ya lo harus terpaksa turunin settingannya. Nanti kalau nge-lag marah-marah.
IdeaPad Slim 3i dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Spek layarnya ini udah nyaman buat hiburan, tapi belum oke buat editing profesional. Untungnya laptop ini tergolong ergonomis dengan berat di 1,37 kg dan tebal 1,79 cm. Dikombinasikan dengan baterai 47 Wh yang kuat sampai 8 jam pemakaian, IdeaPad jadi laptop yang nyaman buat dibawa keluar rumah. Apalagi portnya udah lengkap ya, dan udah ada SD card reader-nya. Mantap. Laptop 7 jutaan terbaik akhir tahun 2024 yang terakhir adalah MSI Modern 14 C12MO. Ini adalah laptop produktivitas yang juga bisa jadi alternatif. Sebenarnya ya nggak ada aspek unggul dari laptop ini jika kita bandingkan dengan laptop sebelumnya. Cuman kalau dari segi bobot dan performa ini masih oke banget buat lo jadikan laptop produktivitas. Well, secara performa masih mirip dengan laptop sebelumnya. CPU-nya pakai Intel Core i5 1235U dengan Intel Iris Xe grafis, SSD-nya 512GB M.2 NVMe, dan RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz. Sedikit kalah kencang dibandingkan laptop sebelumnya, apalagi advance. Cuman, dari segi performa secara umum, tentu ini udah oke sih sebenarnya untuk kegiatan sehari-hari ya, baik itu kerjaan produktivitas maupun perkuliahan. Bikin laporan pasti lancar, multitasking juga jalan, dan browsing-browsing pakai ChatGPT juga udah aman. Ya pokoknya tugas-tugas harian bisa dikerjakan tanpa hambatan. Paling hambatannya cuma satu, kalau nggak mager ya otaknya nggak jalan. Terus kalau mau menghadiri kelas, MSI Modern 14 dengan bobot 1,4 kg dan tebal 1,93 cm-nya ini nggak akan bikin pundak lo rewel. Lumayan kan, jadi lumayan hemat karena nggak harus beli koyo. Nah, tapi baterainya lumayan kecil sih jujur ya, karena cuma 39,3 Wh yang sebenarnya masih oke, bisa bertahan sekitar 6-7 jam. Sebenarnya ini sedikit kurang karena ya dari laptop sebelumnya itu rata-rata bisa tahan di 8-10 jam. Untungnya layar laptop ini udah bagus, 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. At least IPS lah, udah bagus, nggak kayak Asus. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik yang teman-teman bisa banget pertimbangkan untuk dibeli di akhir tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di YouTube Shop ya. Di sana udah ada harga terupdate dan kita udah kurasi juga dan memberikan kalian toko-toko terpercaya. So kalau kalian mau dapat promo atau mau beli langsung di online, YouTube Shop aja. Oke, kalau kalian ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like. Kalau nggak suka juga dislike aja biar ningkatin engagement dan jadi feedback. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi. Pum, pum.